Hai, balik lagi sama aku Fikri dengan baju yang sama karena ini syuting di hari yang sama dari video yang kemarin. Nah, kali ini aku mau ngomongin tentang filmmaker nggak harus punya alat. What? Gimana sih kamu tuh kalau filmmaker ya harus punya alat dong? Well, enggak. Kenapa filmmaker nggak harus punya alat? Kalau kamu mengatakan YouTuber harus punya alat, ya itu emang seharusnya seperti itu. Kenapa? Karena YouTuber itu harus syuting terus-terusan untuk mengejar algoritma YouTube. Jadi nggak mungkin dong setiap mau syuting harus sewa alat, ya biayanya bakal membengkak kalau setiap syuting harus sewa alat, iya kan? Tapi kalau seorang filmmaker itu syuting paling sebulan sekali, itu pun cepet banget kalau sebulan sekali cuy. Biasanya tuh 2 bulan tuh film baru jadi, film indie biasanya. Atau bahkan film indie tuh bisa dikerjakan lebih dari itu. Nah, daripada kamu bingung, aku pengen jadi kameramen tapi aku nggak punya alat, aku pengen jadi yang pegang boomer gitu tapi aku nggak punya boomernya, pengen jadi yang ngerekam audio tapi nggak punya alat rekamnya. Iya, emang kalau misalkan kamu ingin menjadi orang yang expert atau orang yang ahli dalam bidang tersebut, ya seharusnya kamu punya alat tersebut biar nggak usah sewa-sewa alat lagi, dan itu bakal mempersedikit budget buat sewa, iya kan? Budget sewa itu akan semakin sedikit ketika kamu punya alatnya. Tapi daripada kamu bingung-bingung pengen bikin film tapi nggak punya alatnya, aku pengen bikin film tapi nggak punya alatnya, gimana ya bang? Sewa cuy, aku juga sewa kok. Tahu nggak? Fun fact, dalam setiap filmku itu pasti ada yang sewa. Jangan kira aku punya alat itu semuanya. Gila, apa punya semuanya? Kecuali aku punya alat-alat yang basic. Kamu harus punya alat-alat yang basic. Bukan harus sih, tapi sebaiknya kamu harus punya alat-alat yang basic. Basic. Misalkan mikrofon, tripod, kamera. Itu alat-alat yang basic ketika kamu membuat film, ya kan? Tapi kalau kamu nggak punya, stop bilang nggak punya terus nggak bikin film. Bukan gitu solusinya. Solusinya adalah sewa. Tahu nggak, sewa alat film tuh, kalau kamu yang basic aja yang disewa, misalnya kayak kamera kamu nggak punya terus sewa, itu paling cuman 200 ribuan udah dapet baterainya juga. Lumix GH5 terakhir aku cek di playlist itu, wah lumayan kan, kamu dapet S-Log apa sih kalau Lumix, dapet pokoknya ya nggak usah diraguin lagi lah. GH5 tergantung kamu bikinnya, tergantung kamu ngoperasiin kameranya. Ketika kamu punya kamera yang bagus, sampai keselak toh. Ketika kamu punya kamera yang bagus, A6500, A6400, Sony A7S, A7R, GH5, Sony S1, Lumix S1, Lumix S1H, Canon C1, EOS 1, apalah itu namanya, yang kamera-kamera yang masuk high end. Ketika kamu nggak bisa ngoperasiinnya, sama aja bohong cuy, yakin deh. Pokoknya kalau kamu punya alat itu jangan sampai overkill, jangan sampai kamu nggak menguasain alat tersebut. Misalkan kamu punya EOS 1200D, ya maksimalin secara bener-bener. Dulu aku pakai, sebelum kamera Lumix aku pakai kamera, dulu sebelum aku pakai Lumix G7 aku pakai Canon EOS 1200D. Percaya nggak? Itu kamera nggak ada tancepan mikrofonnya, nggak ada yang namanya settingan flat, terus nggak ada monitor yang bisa dibalik seperti ini. Pokoknya kamera entry level atau yang level rendah lah gitulah, bisa dihina gitulah. Tapi kalau kamu punyanya itu dan dimanfaatin bener-bener, siapa bilang kamera itu nggak bisa ngasilin film? Bisa kok, nyatanya aku bikin film pakai itu. Kamu lihat tuh film Fullcam, aku pakai kamera EOS Canon M1. Kecil tuh kameranya. Mirrorless. Itu kan mirrorless. Nah, sebelum itu aku pakai kamera pocket dari Samsung. Tahu nggak tuh? Kamera pocket dari Samsung itu nggak bisa disetting. Pertama. Kedua, gambarnya burik. Ketiga, nggak kelihatan profesional. Keempat, gak stabil, audionya jelek, gak ada jack mikrofonnya. Nah, mau ngeluh lagi. Ya kamu kan udah punya kamera pocket. Ya, kalau itu terserah kamu, itu kembali ke idealisme masing-masing.
Semuanya itu akan berproses ketika dimulai. Proses akan dimulai ketika kamu mau memulainya. Ketika enggak, ya udah, kamu cuma bisa ngujat aja, atau kamu cuma bisa lihat sudut pandang dari orang-orang itu. Pikirkan dulu gimana kamu memulainya. Mulai aja belum cuy, gimana kamu mikir ke depannya. Ya bener, semua itu harus dipikirin ke depannya. Tapi ketika kamu tidak memulainya, ya gimana mau mikir ke depannya kan? Sorry, gue bukan sok pinter, maksud gini tuh bukan sok pinter maksudnya. Maksudku itu aku ingin memotivasi buat kamu semua yang mau membuat film tapi bingung. Di video kemarin aku udah jawabin semua pertanyaan kamu tentang aku tuh mau bikin film tapi nggak ada temen. Gitu cara memilah dan memilih temen dalam membuat project tuh seperti itu. Aku udah cantumin tuh. Kalau nggak cek di sini aja nih. Nih. Cek di sini aku bikin video seperti itu. Sekarang aku pengen bikin video tentang alat-alat. Ini cuma ngomong aja sih sebenarnya dari kemarin tuh. Tapi ini udah aku praktekin. Yang penting kamu start dulu, baru nanti tentang alat kamu bisa sewa. Gitu aja sih. Aku pernah bikin video juga tentang low budget film, low budget shooting. Di situ aku juga mengatakan bahwa kamera atau alat-alat itu kamu bisa sewa. Gimana cara sewanya? Search di Google. Persewaan kamera terdekat daerah bla 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 bla. Misalkan kamu daerah Jombang, Jawa Timur. Daerah Jombang, Jawa Timur. Mana? Bahasa kan keluar semuanya tuh rental kamera. Tiap daerah tuh beda. Alhamdulillahnya aku terlahirkan di Yogyakarta yang emang diakui oleh daerah lain kalau itu murah-murah ya. Alhamdulillah. Kota pelajar ya, yang murah-murah ya. Yang murahnya tuh nggak murah-murah banget sih, tapi seimbang dengan kualitasnya. Palingan apa sih yang kamu sewa itu? Cuman kamera, tripod, lighting, audio. Udah itu doang. Palingan juga mahal-mahalnya itu 1 juta. Dan aku pernah nggak sih nyewa sampai 1 juta? Pernah sewa sampai 1,5 juta. Kalau bisa, kamu search tuh nggak cuman di satu toko persewaan satu aja, tapi kamu bandingkan harganya dengan persewaan yang lainnya. Biasanya aku bisa sewa di 2 tempat. Kenapa? Karena 2 tempat ini beda. Ada yang alat audionya murah di sana, ada yang kameranya murah di sana, tripodnya murah di sana. Biasanya terpisah gitu aku, cari yang paling murah aja. Itu aja sih kalau dari aku untuk aku ingin buat film tapi nggak punya alat. Kayak gitu. Kemarin aku udah jawabin. Aku mau buat film tapi aku nggak punya temen. Sekarang aku mau buat film tapi aku nggak punya alat. Jawabannya sewa. Kalau nggak, cari temen yang punya alat. Tuh solusi paling keren tuh. Cari temen yang punya alat. Jadi ketika kamu menyeleksi teman-teman kamu yang udah aku jelasin aspek-aspek tuh salah satu aspeknya yang kamu harus perhatiin. Mau tahu aspek lainnya silahkan klik di sini. Aspek-aspek ketika kamu ingin memilah dan memilih film lagi. Memilah dan memilih teman untuk membuat sebuah film. Nah, kalau kamu tinggal di daerah Yogyakarta, aku juga Jogja, aku saranin beberapa persewaan yang ada di Yogyakarta yang sering aku sewa. Pertama, ada Koi 5. Siapa sih yang nggak kenal Koi 5? Itu udah lumayan gede persewaannya. Di daerah dekat Jogokarian. Biasanya aku sewa di situ. Lumayan murah-murah, lumayan budget friendly. Tapi kadang ada alat yang nggak ada. Soalnya itu universal tentang fotografi dan videografi, ada semua di situ. Tapi kadang ada beberapa alat yang nggak ada. Makanya aku ke persewaan selanjutnya yang dia khusus untuk videografi. Namanya adalah Fix Cinema. Ini yang punya adalah orang, katanya sih ya, mahasiswa ISI Yogyakarta, bagian FSMR, Fakultas Seni Media Rekam ISI Jogja. Nggak punya link untuk sana. Jarang banget orang yang tahu dengan Fix Cinema ini karena dia nggak update sosmed. Dia ya kayak gitulah, terpencil juga tempatnya, tapi nggak tahu kalau ini katanya pindah. Nah gitulah, pokoknya kamu nanti cek aja di Google Fix Cinema Jogja, pasti ketemu. Yang ketiga adalah Xiaoju Rental Kamera. Ini lumayan agak masuk gang dan aku jarang sih ke situ, cuman aku lihat press listnya tuh murah-murah. Coba kamu cek Instagramnya aja, Xiaoju Kamera Rental Jogja. Oke, itu aja tips dari aku buat menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu. Aku mau bikin film tapi aku nggak punya alat. Jawabannya adalah sewa atau cari teman yang punya alat.
Itu aja dari aku. Terima kasih udah menonton sampai akhir. Aku Fikri. See you on my next video. Bye.